Forever Fans, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget bikin penasaran fans JKT48 maupun orang awam. Berapa sih sebenarnya gaji seorang member JKT48? Apakah mereka bisa langsung kaya raya seperti idol K-pop yang sering kita lihat di layar kaca? Atau jangan-jangan gajinya nggak jauh beda dari karyawan kantoran biasa? Nah, di video ini aku bakal coba bahas secara panjang lebar, runtut dan santai biar kita sama-sama ngerti seperti apa sih sebenarnya sistem penghasilan idol di Indonesia, khususnya JKT48. Ingat ya, angka-angka yang aku sebut nanti adalah perkiraan atau spekulasi berdasarkan data yang beredar di publik, wawancara, dan perbandingan industri. Jadi, ini bukan informasi resmi dari manajemen JKT48. Oke, yuk kita mulai. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu konsep idol itu apa sih? JKT48 adalah sister grup resmi dari AKB48 Jepang. Mereka menganut konsep idols you can meet. Artinya, idol ini bukan hanya tampil di TV atau konser besar, tapi juga bisa ditemui secara langsung oleh fans, terutama di teater. Di teater, mereka tampil rutin hampir setiap minggu, bahkan beberapa kali dalam seminggu. Fans bisa beli tiket, datang nonton, dan merasakan suasana intim yang berbeda dibanding konser artis besar lainnya. Selain itu, ada juga event handshake, two shot, dan berbagai interaksi yang memang jadi daya tarik utama JKT48. Nah, dari sini aja kita bisa lihat kalau jadi idol itu bukan cuma nyanyi di panggung, tapi juga membangun koneksi dengan fans. Dan di balik semua itu, ada sistem gaji yang lumayan kompleks. Sekarang kita masuk ke inti bahasan sumber penghasilan. Seorang member JKT48 umumnya punya beberapa sumber pendapatan. Pertama, gaji dasar bulanan. Setiap member yang resmi jadi bagian JKT48 akan mendapatkan gaji bulanan. Nominalnya tentu beda-beda. Untuk trainee atau KenQC, biasanya gajinya masih kecil, sekitar 2-4 juta rupiah per bulan. Begitu naik ke member reguler, gajinya bisa meningkat ke kisaran 5-10 juta rupiah per bulan. Kedua, job tambahan atau sampingan. Member yang populer sering dapat tawaran iklan, main film, sinetron, jadi bintang tamu di acara TV, bahkan jadi brand ambassador. Dari sini, penghasilan mereka bisa naik drastis. Misalnya, sekali jadi bintang iklan skincare, mereka bisa dapat puluhan juta hanya dari satu proyek. Ketiga, bonus dan royalti. Beberapa event khusus, penjualan merchandise, foto pack, atau lagu single dengan sistem senbatsu juga bisa ngasih tambahan penghasilan. Member yang populer, apalagi jadi center, biasanya dapat bonus lebih banyak. Kalau di total, trainee mungkin hanya bisa membawa pulang 2-4 juta sebulan. Member reguler bisa dapat sekitar 5-10 juta. Sementara member senior atau yang populer banget bisa tembus 20-30 juta per bulan. Bahkan lebih kalau rajin ambil job luar. Sekarang, biar ada gambaran jelas, kita bandingin dengan penghasilan di bidang lain. UMR Jakarta sekarang sekitar 5,3 juta rupiah. Jadi, trainee JKT48 ada yang bahkan di bawah UMR. Sementara member reguler bisa sedikit di atas UMR. Kalau dibandingin dengan idol K-pop, mereka bisa dapat gaji ratusan juta per bulan. Tapi jangan salah, trainee K-pop biasanya punya utang biaya trainee yang besar banget. Jadi, walaupun penghasilannya besar, bebannya juga besar. Bandingkan juga dengan selebgram atau influencer di Indonesia. Ada selebgram yang sekali endorse bisa dapat 10-30 juta, bahkan ratusan juta kalau brand besar. Jadi idol punya nama, punya fans, tapi soal duit masih kalah jauh dibanding selebgram top.
Nah, sekarang kita ngomongin realita. Banyak orang mikir jadi idol itu glamour, hidupnya mewah, dan selalu dipuja. Tapi kenyataannya nggak semudah itulah. Member JKT48 harus latihan keras hampir tiap hari, dari latihan vokal, koreografi, sampai persiapan event. Mereka juga harus bisa jaga stamina, jaga image, dan siap tampil di depan fans kapanpun dibutuhkan. Selain itu, nggak semua member punya kesempatan yang sama. Ada yang populer banget dan kebanjiran job. Ada juga yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dikenal publik. Itu artinya penghasilan mereka juga nggak merata. Jadi, bisa dibilang gaji JKT48 itu nggak hanya bergantung pada status mereka sebagai idol, tapi juga pada kerja keras, popularitas, dan kesempatan yang datang. Oke, jadi kesimpulannya begini. Trainee JKT48 biasanya dapat 2-4 juta per bulan. Member reguler bisa dapat 5-10 juta. Member senior atau yang populer bisa mencapai 20-30 juta per bulan, bahkan lebih kalau dapat job luar. Apakah ini besar atau kecil? Relatif. Kalau dibandingkan dengan UMR Jakarta, jelas lebih tinggi untuk member reguler dan senior. Tapi, kalau dibandingin sama artis sinetron, penyanyi papan atas, atau selebgram, penghasilan mereka masih kalah jauh. Akhirnya, kita bisa lihat kalau jadi idol itu bukan cuma soal uang. Buat banyak member, pengalaman, popularitas, dan kesempatan di dunia hiburan itu jauh lebih penting daripada gaji bulanan. Banyak dari mereka yang setelah lulus bisa lanjut jadi artis besar, penyanyi solo, atau bahkan punya karir yang lebih mapan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah gaji yang didapat member JKT48 sebanding dengan kerja keras mereka? Atau menurut kalian harusnya mereka bisa dapat lebih besar lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!